Oke, kembali lagi dengan saya, Mas Yanto dari Begja Autotronics. Fen, mau kemana sih nih, Fen? Harusnya saya nanya Pak, mau Oh kemana iya, ini? lupa saya. Terus ini kenapa masih pakai handphone Google Map-nya? Kan di Ini kan sudah ada. iya. Sama dong, saya cuma mau menyamakan aja Oh. antara handphone dengan head unit gitu loh. Ini langsung Google Map. Oh. Langsung Google Map. Ini kan Android. Ini mau kemana sih Pak? Ada acara apa ini? Ini kita sedang menuju ke Night and Day Hotel Alam Sutera. Karena di hari ini ada satu acara yang sangat spesial. Kita akan menghadiri seminar Judge and Competitor Training IASKA Indonesia. Tapi sebelumnya kan kita sudah pernah bahas waktu itu yang asosiasi yang ICAN ya. Nah sekarang asosiasinya itu asosiasi untuk kontes mobil di dunia yang tertua di dunia, itu IASKA, itu dari Amerika. Ya, kemudian kami juga diminta dari pihak IASKA Indonesia untuk apa ya, kemarin meminta, Mas Yanto, mobil kontesnya kan banyak, dia bilang. Siapin mobil deh. Minta tolong 2 itu untuk tes kelulusan para juri yang nantinya harus menjalani tes supaya bisa lulus. Ya. Jadi Judge and Competitor Training itu adalah nanti para juri gimana cara menjurikan suara yang benar sesuai dengan rule-nya IASKA. Ya. Kalau untuk competitor training itu ini untuk peserta. Jadi peserta kontes. Jadi buat para peserta kontes nantinya yang akan ikut kompetisi IASKA, cara penilainya itu seperti apa? Yang dinilai apanya? Suara itu yang dinilai apanya kan gitu? Skor sheet-nya bagaimana? Nah itu nanti kita akan diajarin semua tuh. Iya ya, betul. Berarti ibaratnya kayak sekolah ya Pak? Kayak sekolah. Jadi kita tuh bener-bener kayak sekolah nih. Pen, nanti kalau saya kan nggak makan nih hari ini. Karena ada coffee break, makan siang apa segala macam. Kamu yang habisin nih? Waduh, siap Pak. Pasti saya habiskan. Oke deh kalau gitu, ikutin keseruannya Judge and Competitor Training IASKA Indonesia di hari ini dan besok. Ikutin kami. Makan dulu. Sampai suara gitar kayak Kecerekan. ya 12 ya jaraknya 12 ya 30 cm. Iya. dari depan. Iya, dari muka. Ear level, kalau ear level tingginya. Coba diperagakan. Hah? Berapa? Jadi itu 6 inch itu berarti 6 kali 12 cm, 12 segini. Oh, ya, aman. 6 to 12 itu. Iya. This is your natural position. Mau 6, mau 12 atau tengah-tengahnya selama itu konsisten di semua mobil. Giginya berarti low-nya dong kalau gitu. Mengaku, itu modelnya kayak mobil standar, sistem standar yang ada filternya, jadi mid bass di bawah, di atas gitu loh. Nah, dia taruh tengah-tengah aja nilainya paling banter 8, bawahnya paling 6, gitu aja. Iya. Karena kalau kita kasih 3, 5 atau 1, 2, kayak nggak kerja apa masalah. Ngamuk enggak lah. Kalau misalnya ada juri yang tidak sesuai dengan cara ini, saya menemukan seperti itu, saya harus ngadunya ke siapa? Terus juri itu kena sanksi apa enggak? Okay, if a competitor finally just not follow the rule, what should competitor do? Jadi kalau misalnya ada juri yang seperti itu, bilang ke panitia atau ke head judge, juri melakukan hal seperti itu, apabila
juri yang bersangkutan itu melakukan hal itu lagi, maka disarankan untuk kedepannya juri itu tidak disarankan untuk dipakai lagi. Welcome to IASCA Worldwide and IASCA Sound Quality Competition. You are listening to the official Sound Quality Reference Evaluation CD of the International Auto Sound Challenge Association. Beda persepsi kan? Nah ini masih sama. Oke, hari ini kita sudah diajarin bagaimana caranya kita menilai sebuah sistem tata suara dengan rule-nya IASCA. Banyak sekali yang kita dapatkan di pembelajaran di hari ini. Tentunya ini kita mengacu kepada rule IASCA yang disampaikan oleh Mr. Nopon dari Thailand. Tidak cuma sampai di sini saja. Ini tentunya materinya masih banyak sekali yang kita akan mendapatkan pembelajaran lagi supaya kita bisa menjadi seorang judge atau juri untuk kontes IASCA internasional tentunya. Dan ini hari yang pertama, sangat seru sekali dan kita akan lanjut lagi di hari kedua. Ikutin saya. Oke, sekarang saya sudah ada di sini lagi, sudah sampai di hari yang kedua. Oke, coba kasih lihat ke teman-teman semuanya tuh. Ya, itu adalah semua para juri IASCA. Dan hari ini hari yang kedua ya. Dan di sini ada 3 mobil yang akan dijurikan oleh semuanya nantinya. Tentunya acuannya adalah dengan Mr. Nopon yang nanti akan menjuri masing-masing mobil. Jadi ada 3 mobil, Mr. Nopon itu akan menjurikan mobil ketiga itu. Kemudian kami nanti untuk testingnya, ya, untuk menjalankan ujiannya, itu kita juga menjurikan di mobil yang sama, yang sudah dijurikan oleh Mr. Nopon. Tentunya karena saking banyaknya peserta, kami dibuat menjadi beberapa grup. Ya, kemudian satu grup ada sekitar berapa orang begitu. Nah, saya kebagian di grup D ya, kalau nggak salah ya, di grup D. Kemudian saya nanti harus menjurikan mobil yang expander, mobil yang ini. Ya, mobil ini nanti yang akan saya jurikan. Kemudian acuannya nanti kriterianya itu seperti yang Mr. Nopon jurikan. Jadi antara nada high, mid bass, kemudian subwoofer, ya itu nanti poin-poinnya berapa, acuan poinnya. Tidak harus jomplang jauh kayak gitu, setidaknya itu mendekati. Nah itu nanti yang akan bisa lolos menjadi juri, kemudian kita mendapatkan sertifikat judge dan layak untuk menjurikan di event IASCA Indonesia sampai ke internasional tentunya. Jadi sangat asik sekali dan ikutin keseruannya. Yuk. Saya sudah menjurikan di mobil ini, jadi saya nomor urut ketiga ya, Fed ya? Iya, Nomor urut ketiga, kemudian ini mobilnya expander. Yang saya mau jelasin ke teman-teman semuanya adalah pada saat kita mau menjurikan ini mobil, kita akan mendapatkan nilai score sheet yang seperti ini. Ini adalah score sheet penilaian, ya. Kemudian yang juri nanti akan nilai, yang kita pelajari 1 hari kemarin itu adalah ini. Pembelajaran mengenai apakah di sini ada fuse-nya apa tidak, kemudian secure-nya bagaimana ya. Kalau memang dia ada fuse, secure-nya bagus, dia satu-satu begitu. Kemudian di sini ada sub bass, mid bass, ada tonal akurasi.
tonal akurasi itu adalah reproduksi vokal dan instrumen yang mendekati aslinya. Itu tonal akurasi ya. Jadi di sini meliputi sub bass, mid bass, mid ring, high frequency spectral balance kayak gitu. Nah, sub bassnya bagaimana? Kalau subnya bagus, ya lembut, terus dia smooth, terus kemudian deep. Ya ini sub bassnya bagus banget nih. Saya kasih nilai 16 di sini. Subnya itu sangat smooth sekali, kemudian dia deep ya, terus match banget dengan mid bassnya enak banget ya. Kemudian mid-ringnya juga bagus, dia nyata, artikulasinya juga jelas, vokalnya. Kemudian high-nya juga dia smooth, nggak sakit di telinga, tapi dia nyata begitu. Jadi ini saya kasih nilai, ini nilainya bagus banget ya. Nilai ini very good ya, very good. Kemudian di sini ada soundstage. Soundstage itu untuk menilai ketinggian panggung, kedalaman panggung, kemudian lebar panggung. Di sini ada listening position, kemudian dia ada width-nya, kemudian ada height ya, lebar panggung, tinggi panggung, kedalaman panggung, kemudian ambience. Ambience itu kesan ruang. Jadi pada saat kita mendengarkan musik itu ada lagu-lagu tertentu yang rekamannya itu di hall ya, dia di ruangan yang besar, ada juga di ruangan yang kecil gitu. Ini ambience itu kesan ruangnya bagus. Itu saya kasih nilai di 10 di sini. Kemudian ada lagi imaging. Imaging itu adalah tata letak ya, tata letak panggung. Jadi di sini ada left center, ada center, right center, kemudian ada right ya. Ini harus posisinya mesti tepat, mesti pas gitu loh. Ini saya kasih tidak full point memang, tapi penempatannya bagus banget. Left center oke, leftnya bagus, left center oke, center oke, right centernya mobil ini menurut saya ini agak sedikit geser, tapi dia akan balik lagi, digeser balik lagi. Jadi ini saya kasih nilai di 8. Kemudian untuk di right-nya itu bagus kayak gitu. Walaupun memang tidak sampai keluar sekali, tapi ini posisinya bagus banget gitu. Kemudian ada linearity ya. Linearity itu mendengarkan dari keseluruhan alat musik ini di volume yang rendah, medium, sama di high volume, tingkat kejelasannya itu mesti sangat jelas. Jadi walaupun di volume kecil, ini mobil bagus, suaranya masih jelas, seluruh nada masih kedengeran. Kemudian di volume medium juga enak ya. Kemudian di high volume juga bagus banget kayak gitu. Saya kasih di sini linearity-nya sangat bagus ya. Jadi ini adalah yang diajarkan kita 1 hari kemarin, bagaimana caranya kita menilai sebuah suara, sebuah sistem dengan rule-nya ISK ya. Jadi di sini sudah tersedia banyak track sampai ke noise ya. Noise itu nanti di sini ada floor noise, ada mechanical noise, ada environment noise ya. Terus ada sistem kontrol ya. Jadi ini semuanya juga berkaitan. Jadi jangan sampai membuat sistem di mobil itu jangan sampai ada noise. Di noise itu bisa storing ya. Atau kemudian bunyi door trim ya. Dia musik clear, musik clean kayak gitu. Itu pasti akan mendapatkan nilai yang tinggi. Yang saya mau jelasin ke teman-teman semuanya adalah ini adalah nilai yang kita harus raih. Jadi di dalam sebuah kontes itu kita harus bisa mendapatkan nilai ini tinggi. Tinggi semuanya kayak gitu. Tidak mudah memang untuk mendapatkan nilai yang seperti ini ya. Ini harus dicuning dengan bagus, pemilihan perangkatnya juga mesti tepat, kemudian placement speakernya juga mesti tepat, pemasangannya mesti tepat, dan tuningnya mesti tepat. Ini yang mengakibatkan seluruh dari nilai itu kita bisa ngedapetin yang tinggi dengan posisi yang bagus, sehingga ini mobil bisa menjadi champion kayak gitu ya. Cukup dimengerti ya Van ya penjelasan saya. Cukup. Oke ya. Ya itulah teman-teman semuanya yang kita pelajari 1 hari kemarin, dan kita diajarkan oleh Mr. Nopon bagaimana caranya kita menilai sebuah sistem suara dengan rule-nya ISK. Jadi dengan begini juri itu tidak akan rancu lagi. Karena apa? Semua berpedoman kepada rule book. Jadi ada rule book-nya. Ya, maka di sini ada Judge and Competitor Handbook plus Regulation. Oke?
Cukup dimengerti? Cukup. Nah, ini buat apa Mas Yanto? Nah, iya. Nah, ini pada saat kita diajarkan, pada saat kita mau menjuri, pada saat kita mau mencurikan mobil, kita harus menentukan titik di mana volume itu mau main di berapa. Contoh seperti ini. Kita bisa lihat di sini. Jaraknya segini ya. 85,5. Jadi suara yang terbaik itu dari aturan dari IASKA itu dari 80 dB sampai 90 dB. Jadi kita mesti set, mesti atur di mana posisi yang terbaik, volume yang terbaik itu di mana. Ya, itu penting banget menggunakan ini. Ini yang menentukan suara itu tepat apa enggak ya. Udah tuning bagus-bagus, tapi kalau misalnya volumenya itu tidak tepat pada saat kita memperdengarkan kepada si juri, ini yang mengakibatkan suaranya nilainya jadi nggak tinggi. Harus sangat hati-hati sekali pada saat mobil akan dicurikan. Kita harus menyuguhkan suara itu yang terbaik buat juri. Pasti top. Oke, kita lanjut, Pan. Oke. For scoring on the staging and imaging, the judge should, I will not say must, but should draw and score. Draw the map and score. If you draw the map with good information, it's easier for you, right? And why? And the map, okay, you compare to the judging guide, the picture, the scales on the judging guide. Itu poinnya kalau sampai 15 banyak banget gitu. Kan udah dikurangin sampai 10. Tapi sekarang Oh, iya. nggak masalah ya udah. Right? Mau mencuri mobil saya, ada sesuatu yang ini kok aneh nih gitu. Lampunya miring misalnya gitu kan. Terus harusnya kan dia lapornya ke headset gitu. Iya. Tapi dia tidak. Dia memanggil orang-orang yang ada di sekitar situ. Mungkin temennya atau coba kamu dengerin deh. Iya. Bener gak sih gitu. Nah, itu nggak boleh. Cuman aku ya sudah lah. Saat mungkin juri mau menilaikan mobil kita, kemudian juri tersebut berasa ini bener apa enggak sih gitu. Ya, nah kemudian dia memanggil orang yang ada di sekitar situ. Itu menurut saya kurang pas sih. Itu harusnya itu bisa dikonfirmasi ke headset ya. Dan headset ngasih ultimatum ke juri. Kalau misalnya dia melakukan lagi seperti itu, bisa disuruh tidak menjuri atau kedepannya dia tidak akan menggunakan lagi. Mr. Tui. Thank you. Always in Thai, Tui increasing. Saya sudah bersama dengan Mas Agung. Mas Agung ini sebagai apa ya? Sebagai apa, Mas? Saya sebagai pelaksana IASKA. Oh, sebagai pelaksana IASKA. Oke. IASKA Indonesia ya? Ya, IASKA Oke. Indonesia. Kemudian yang satu lagi ini adalah Mr. Nopon. Yes, From Thailand. from Thailand. Betul. Oke. Mr. Nopon from Thailand dan Mas Agung sebagai pelaksana IASKA di Indonesia. Saya mau sedikit bertanya sama Mas Agung dan Mr. Nopon. Saya mewakili para subscriber yang tidak bisa berbahasa Inggris. Tolong nanti di translate Mr. Nopon from English language, bahasa Inggris gitu ke bahasa Indonesia. Itu bahasa. Betul. Sebenarnya yang kita bahas sudah 2 hari ini sebenarnya acara apa sih? Nah, ini teman-teman pada nanya nih. Behind this training. The training. Oke. Uh, The topic. okay. Actually, know how to use the rule book and what does it mean in the rule book. Jadi kita membahas manual buku manual, buku regulasi dan cara mengaplikasikannya yang ada di dalam manual buku itu. Oke, jadi kita membahas mengenai rulebook IASKA. Jadi ini untuk
menentukan nilai ya, untuk menentukan nilai di mana yang para peserta pada mau ikut di sini dan kemudian diajarin bagaimana caranya untuk membuat sistem suara dan menilai suara begitu sendiri. Betul. Dan kemudian ada lagi peserta yang mau menjadi juri. Menjadi juri. Nah, tentunya untuk menjadi kompetitor dan untuk menjadi judge itu tidak mudah. Itu ada pelatihannya. Betul. Sebenarnya gini, banyak sekali teman-teman kita di luaran sana, Mas Agung, Mr. Nopon, yang mereka tidak tahu. Yang mereka selalu bertanya, kontes itu yang dinilai apanya? Nah, bisa tolong ditanyakan ke Mr. Nopon. Okay. Mungkin maybe you can explain what the judge have to score in the car. Well, according to the rule. According to yes, the rule, right. okay. Because it is training and to it's like to explain how's the rule. If we judge, okay, mainly for the sound quality in the tonal accuracy, spectral balance, the sound stage, the imaging, and this is concerned to the quality of sound within your car. Oke. Ya, jadi yang dinilai itu kualitas suara di dalam kendaraan, mengenai tentang tonal akurasi, spectral balance, bisa imaging, bisa sound stage dan sebagainya. Ini tentunya tidak cuman pembahasan begitu saja, tetapi memang ada rule booknya, ada aturannya, aturan di mana, ternyata pada saat kita mendengarkan sebuah musik di mobil, ini ternyata terbentuk panggungnya. Panggung itu pun ada yang ketinggian panggung, kedalaman panggung, lebar panggung. Ya, imaging itu adalah tata letak atau position. Betul. Ya, ada posisi, makanya ada left center, right center, and right. Itu semuanya harus tepat. Saya akan tanya sekali lagi kepada Mr. Nopon, sampai seberapa banyak animo untuk peserta kontes IASKA di Thailand? Okay. How about IASKA Thailand? About the competitors? Well, during the pandemic, so we stopped for more than 2 years. Okay, and now we are going to find some gentlemen to take care the competition, and I myself just now do this for training all over Asia, according to the invitation from our affiliates from Asia country. Ya, selama pandemi ini hampir 2 tahun tidak ada kegiatan di Thailand. Tapi untuk sekarang udah mulai diadakan lagi kegiatan IASKA. Sedangkan Mr. Nopon sendiri menunjuk orang untuk melaksanakan IASKA di Thailand. Beliau lebih fokus ke menjadi trainer untuk IASKA di Asia. Jadi Mr. Nopon ini trainer IASKA Asia. Untuk Asia. Hebat. In Asia, not ASEAN. Indonesia. Asia. Oke. Hebat sekali ya Mr. Nopon ya. Thank you banget Mr. Nopon sudah melayani kita, mengajari kita, kemudian kita menjadi mengerti mengenai IASKA, dan thank you banget Mas Agung. Sama-sama. Salam buat seluruh kru IASKA dan tentunya sukses terus. Terima kasih. Oke, sampai ketemu di My pleasure IASKA and Indonesia. my honor to be here, and I'm very happy every time I'm here in Indonesia. But hope next time maybe not in Jakarta.